warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Tari di sini di materi jarak titik ke bidang. Kita belajar kembali. Ini subbab ketiga ya, di jarak pada dimensi 3. Setelah kemarin kita sudah belajar jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan yang terakhir kita belajar jarak titik ke bidang. Nah, kita ingat kembali, apa sih jarak itu? Jarak adalah garis terpendek yang menghubungkan dua objek. Nah, ketika kita berada pada titik dan garis, maka garis yang terbentuk itu bisa banyak. Nah, untuk mencirikan bahwa dia adalah sebagai jarak, maka garis terpendek itu akan dicirikan dengan garis yang tegak lurus. Ingat, tegak lurus. Jadi kuncinya jarak itu adalah garis terpendek. Nah, garis terpendek itu dicirikan dengan garis yang tegak lurus. Ingat ya, tegak lurus. Definisi ini akan kita pakai kembali untuk menentukan jarak titik ke bidang. Kita akan definisikan. Nah, jarak titik ke bidang untuk menentukan jarak sebuah titik pada suatu bidang, maka terlebih dahulu kita tarik garis lurus yang terpendek dari titik ke bidang sehingga memotong tegak lurus pada bidang. Jadi tetap sama, kuncinya adalah tegak lurus. Garis yang terpendek itu adalah garis yang tegak lurus, kuncinya itu. Nah, untuk menentukannya gimana? Kita akan langsung kita coba gambarkan dengan sebuah bidang sebagai berikut ya. Next, nah, ketika saya mempunyai titik B dan bidang alfa, sebenarnya dari sebuah titik B itu ke bidang alfa akan banyak sekali garis yang bisa kita buat. Bisa miring ke sana, ke sana, ke sana. Tetapi kembali lagi yang disebut dengan jarak adalah yang tegak lurus. Hanya satu, pasti hanya ada satu. Tidak akan ada yang lain. Jadi ini kalau udah mengsle sedikit aja udah beda. Ini jaraknya adalah ini yang tegak lurus ya. Kemudian kita akan langsung menuju ke latihan soal ya. Kita ingat bahwa di materi ini yang akan kita pakai adalah luas segitiga dan Pythagoras. Lagi-lagi perhatikan gambar berikut. Ketika kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, tentukan jaraknya E ke bidang diagonalnya, yaitu bidang B, D, H, F. Dari sini karena E itu sejajar dengan bidang diagonal, maka kita bisa gunakan segitiga. Kita bisa ambil segitiganya. Kita akan pakai bantuan segitiga E, F, H. Kita ambil segitiganya, kita keluarkan dari bangun ruangnya untuk membantu kita menghitungnya. Next. Nah, ini segitiganya. Kita punya segitiga siku-siku di mana segitiganya yaitu FEH, di mana FE itu adalah rusuknya sehingga panjangnya 18 cm, EH juga rusuknya 18 cm pula, dan HF atau FH itu diagonal sisinya. Jadi kalau kita punya sisinya 18, rusuknya 18 semua, maka diagonalnya pasti otomatis 18 akar 2 ya. Pasti bisa kalian buktikan pakai teorema Pythagoras. Sehingga di sini kita akan hitung. Kita ingat kembali bahwa di sini segitiganya adalah segitiga sama kaki. Kaki-kakinya yang 18 itu, yang sisi tegaknya itu sebagai kakinya. Sehingga garis FT itu akan memotong berada di tengah-tengahnya FH. Untuk itu kita bisa menggunakan Pythagoras, pakai luas segitiga juga bisa. EG, ini maksudnya EG tadi, EG itu diagonal yang arah ke sana ya. Jadi ET itu sebenarnya setengahnya diagonal. Jadi karena dia setengahnya diagonal, kita bisa langsung setengah kali 18 akar 2. Jadi H
hasilnya jarak E ke bidang BDHF itu adalah 9/2 atau setengahnya dari 18/2 ya. Next. Contoh 2. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 4 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD. Seperti gambar di bawah, kita ilustrasikan gambarnya. Nah, ini diagonal tapi miring, bidang diagonal tapi miring dia. Nah, kita akan hitung jaraknya dari titik B ke bidang AFGH. Lagi-lagi di sini kita lihat bahwa B itu sejajar dengan garis AF. Maka kita akan gunakan segitiga. Nah, kita gunakan segitiganya ABF. Kemudian kita gunakan luas segitiga, kesebangunan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Dimana alas pertamanya kita pakai AB, tinggi pertamanya BF. Kemudian alas keduanya kita pakai AF dan tinggi keduanya adalah BO. BO itu adalah jarak yang akan kita hitung nantinya. Sehingga karena sama-sama punya setengah bisa kita hilangkan setengahnya, bisa kita nisbikan sehingga AB-nya 4, kemudian alasnya 4, tingginya 4 juga karena dia merupakan rusuk dari kubus, dan yang satunya AF itu adalah diagonalnya, maka 4/2, kemudian BO-nya yang kita cari, sehingga dari sini kita bisa hitung BO itu sama dengan 4 kali 4 per 4/2. Nah, dari sini kita biasakan bahwa untuk menghitung luas, untuk menyelesaikan di dalam matematika itu biasanya penyebutnya harus rasional ya. Jadi karena dia mempunyai akar 2, kita biasakan untuk merasionalkan penyebutnya. Kita kalikan dengan akar 2 juga, sehingga 4 kali 4 per 4 itu kan hasilnya sebenarnya 4 per akar 2. Karena kita kalikan dengan rasionalnya akar 2 per akar 2, sehingga ketemunya 4 per 2, 4 akar 2 per 2. Sehingga dari situ bisa kita sederhanakan BO itu sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak titik ke bidang AFGD adalah 2 akar 2. Ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Kita punya kubus, lagi-lagi kubus PQRS TUVW. Kemudian yang dicari adalah T dengan bidang PUV. Ini bidangnya segitiga. Kita akan gunakan karena ini tidak sejajar dengan bidangnya T-nya, maka kita akan gunakan garis yang sejajar dengan T itu adalah garis PN. Jadi kita untuk menghitungnya, untuk menentukan segitiga mana yang kita gunakan, kita harus tentukan garis mana dulu yang sejajar dengan titik itu. Nah, kuncinya itu harus kita tentukan dulu. Di sini PN ya yang sejajar. Jadi dari ini kita ambil segitiganya, kita keluarkan dari kubusnya, sehingga PTN kita gunakan segitiga PTN, kita ambil. Nah, di sini di mana PT itu adalah rusuknya yaitu 24 cm, TN itu setengah diagonal karena rusuknya 24, maka setengah diagonalnya adalah 12 akar 2. Sedangkan PN bisa kita gunakan dengan rumus Pitagoras. Kita gunakan rumus Pitagoras, akar dari 24 kuadrat ditambah 12 akar 2 kuadrat, sehingga di sini ketemunya nanti adalah 12 akar 5. Ini kemudian kita akan hitung jaraknya ya. Jaraknya kita akan gunakan kesebangunan luas segitiga lagi. Jadi kita akan gunakan bahwa luas segitiganya alas TN kali
TP itu akan sama dengan PN kali TM. Jadi akan sama dengan itu segitiga bangunan luas segitiga. Nah, di sini tampak bahwa setengah PN kali TM sama dengan setengah PT kali TM, dimana karena kanan dan kiri sama-sama punya setengah, setengahnya bisa kita nisbikan, bisa kita hilangkan, sehingga PN kali TM sama dengan PT kali TM, sehingga PN-nya adalah 12 akar 6 kali TM, kemudian PT-nya 24, TN-nya 12 akar 2, sehingga TM-nya ketemu ini 24 kali 12 akar 2 per 12 akar 6 tadi yang udah kita hitung, sehingga TM sama dengan 24 akar 2 per akar 6. Kembali, di matematika kita harus biasakan merasionalnya, jadi penyebut itu harus rasional, bilangan rasional. Jadi di sini kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. TM ketemunya 24 akar 12 per akar 6. TM sama dengan 4 akar 12 sama dengan akar 12 itu sendiri kan bisa kita sederhanakan menjadi 4 kali 3, sehingga 4-nya bisa kita keluarkan dari tanda akar, ketemunya 2 keluar dari tanda akar, 4 itu keluar dari akar, jadinya 2, sehingga 4 kali 2 akar 3, hasilnya adalah 8 akar 3. Oke? Sampai di sini pembahasan kita, 3 soal sudah kita selesaikan. Kita coba, kalian bisa mencoba untuk ke latihan soal berikutnya yang ada di modul ya. Nah, sampai di sini belajar kita bersama Bu Tari, semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan, apa yang kalian lakukan. Tetap semangat, sehat selalu buat kalian.